Halo Sobat PSD, selamat datang kembali di program Mindset, di mana ini adalah program talk show. Kita mengundang banyak orang, dari mulai pemimpin perusahaan, CEO, pemimpin institusi, maupun tokoh masyarakat yang akan kita undang di sini. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Ustadz. Nah, kita kedatangan yang merupakan penemu metode Granada, yaitu metode pengajaran menerjemahkan Al-Quran hanya membutuhkan waktu 8 jam. Dan metode Khatibah, yaitu 1,5 jam dapat membaca Al-Quran fasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Solihin Bunyamin Ahmad, LC.MAG, dosen tafsir dan hadis di LIPIA Jakarta, narasumber di IMQ, dan penulis buku berbagai metode. Lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA, dan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta. Merupakan penemu metode Granada, yaitu metode pengajaran menerjemahkan Al-Quran hanya membutuhkan waktu 8 jam. Dan metode Khatibah, yaitu 1,5 jam dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Ustadz, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh, gitu. Untuk pertanyaan pertama, Pak Solihin. Simpel aja, apakah yang membuat Bapak tertarik dalam bidang pengajaran dan pembuatan metode membaca fasih dan menerjemahkan Al-Quran? Silakan Pak. Pertama, melihat kenyataan bahwa orang Islam Indonesia itu mayoritas. Nah, betul Pak. Ya. Tapi yang bisa baca Al-Quran nggak sampai 20%. Oh iya Pak? Nggak sampai 20%? Dikit sekali. Yang fasih lebih dikit lagi. Cuma 5% kali Pak ya? Jadi untuk baca Al-Quran itu marketnya sangat luas sekali. Oke. Jadi kalau kita lihat di masjid ada 100 orang, belum tentu 20 orang pada bisa baca Al-Quran. Iya. Kenyataan di masyarakat. Iya. Terus yang kedua, kenapa dibikin misalnya 1,5 jam bisa baca Al-Quran? Iya. Dari baca dulu nih, baru nerjemah. Iya. Nah, karena banyak masyarakat ini waktunya sempit. Iya. Karena banyak sekali kewajiban, beban-beban kerja. Iya. Tuh. Sementara ingin bisa membaca Al-Quran, Ya. dibutuhkan waktu yang panjang. Ya. Maka penting untuk ditemukan satu solusi, Ya. satu cara agar dengan waktu yang sebentar mereka bisa. Bisa. Dan itu ada matematikanya. Oh. Ya, Oke. huruf hijaiyah 28. Ya. Boleh dong satu huruf 1 menit. Oke. Oke. Kasus sambungnya 1 menit lagi. Oke. Ya kan? 1 jam lah. 1 jam. Ya, kasih tanda baca panjang pendek 1/2 jam Ya. dengan prakteknya. Ya. Kalau sudah bisa panjang pendek, sedikit dia baca, ulang jadi lancar dia. Ya. Ya. Ya kan? Ya. Tuh, makanya fase itu 4 langkah. 4 langkah. Ya, fase itu 4 langkah. Jadi terus sama saja dengan menerjemah Al-Quran. Ya. Biasanya ustadz-ustadz mengatakan baru bisa menerjemah Al-Quran kalau menguasai nahwu shorof. Nahwu shorof apa itu Pak? Nahwu itu gramatika bahasa Arab. Oh. Shorof itu ilmu perubahan kata. Ilmu perubahan kata. Ya. 8 tahun, 9 tahun. Ya. Dan banyak produk-produk pesantren yang gagal. Ya. Lulus pesantren, baca Quran bisa, menerjemah tidak bisa. Hanya baca aja. Hanya baca saja. Ya. Bukan pesantren salah, mungkin anak salah kurang sungguh-sungguh. Iya. Tetapi metode itu menentukan. Ya. Ya. Ya, jadi banyaknya umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran, maka itu kan masalah. Ya. Lebih banyak lagi yang Tidak bisa tidak menerjemahkan. menerjemah Al-Quran. Ya. Ya kan? Jadi itu cuma kalau yang menerjemah Al-Quran itu marketnya sempit sekali. Karena yang bisa baca Al-Quran sedikit, yang punya kesadaran untuk akan pentingnya memahami bahasa Al-Quran sedikit sekali. Sebab apa? Sebab orang-orang kalau khutbah bicaranya akhlak, bicaranya aturan, tapi membangun
kesadaran membangun paradigma bahwa bahasa Al-Quran itu mudah dipelajari, ini yang sangat langka sekali. Maka ini dimunculkan 8 jam bisa menerjemah Al-Quran, ini bukan omong kosong. Ya. Jadi ini sebenarnya ada formula, karena bahasa Arab itu dia sifatnya eksak. Sifatnya eksak. Jadi yang ilmu gramatikanya itu berjilid-jilid, ilmu perubahan kata berjilid-jilid, itu bisa disimplifikasi, bisa dirangkum dalam satu halaman, dan itu metode kami. Oke Pak. Dari sisi Pak Ustadz sendiri, dalam tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa Ustadz kan sebenarnya atau penceramah itu kan banyak hal yang memang disampaikan gitu Pak ya, dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing dalam berbagai bidang gitu. Untuk kemampuan atau kapasitas yang Pak Ustadz miliki sendiri dalam melakukan pengajaran dan metode yang Bapak buat, kira-kira kemampuan apa sih Pak yang dari awal menjadi tolak ukur Bapak untuk, oh saya harus begini dulu, pada akhirnya saya bisa melakukan metode atau memberikan metode pengajaran ini kepada orang-orang. Kemampuan seperti apa kira-kira Pak? Sebenarnya pertama kan orang kalau belajar terus dia mampu merangkum 80% informasi dia simpan di akal dia. Saya baca buku tebal segini, saya bisa rangkum semuanya, minimal 80% saya kuasai. Tuh, jadi kemahiran, kepandaian untuk merangkum pelajaran itu penting untuk bisa menjadikan ilmu yang sifatnya teori menjadi terapan. Menjadi terapan, yang tadinya teori menjadi terapan, oke. Kayak sekarang kita punya mobil. Ya. Baru beli mobil, ada buku manualnya kan? Iya betul. Tebel. Kita mau ngajarin anak, suruh baca manual dulu, kasihan anak. Ya kan? Itu kan teori saja. Tapi kalau kita bawa ke lapangan, kita ajari dia, 1 jam bisa. Ya kan? Bawa motor juga 1 jam bisa. Anak kecil juga sudah bisa. Betul. Jadi pikiran saya itu adalah bagaimana ilmu yang sifatnya teori ini dijadikan terapan. Dijadikan terapan. Jadi orang tidak pusing dengan teori. Bagaimana penerapannya? Tidak pusing ini izhar, ini idgham untuk baca. Tidak pusing dengan itu. Tapi dia tahu kapan baca panjang, kapan baca pendek, kapan mendengung, kapan tidak mendengung, kapan huruf N diganti M. Itu menjadikan ilmu teori menjadi terapan. Kalau metode Granada itu teorinya tebal-tebal, Mas. Bagaimana itu bisa jadi terapan? Tuh, maka di sini bisa menerima Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Anda tahu hampir 100% bahasa Al-Quran yang ada akar katanya itu kembali kepada 3 huruf. Oh ya? Hanya basicnya 3 huruf itu? 3 huruf. Semua kata itu kembali kepada 3 huruf. Ya, kalau kita kan Indonesia kan suku kata. Iya betul. Ya, 2 suku kata. Ya, kursi, meja, makan, tidur. Kalau bahasa Arab huruf. Jadi bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ya, itu bahasa Aramaik. Itu bahasa Semitik, itu mengenal 3 huruf untuk kata dasar atau akar kata. Nah, ilmu perubahan katanya itu sifatnya eksak. Jadi polanya itu sama. Misalnya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu akar kata. Terus kalau dia ada tambahan, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Jadi ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Itu yang menjadikan bahasa Arab itu sebenarnya simpel buat orang Indonesia. Karena orang Indonesia mengenal awalan, akhiran, sisipan. Nah, dari sekian perubahan kata dalam bahasa Arab, itu setelah kita inventarisir, mana awalan, mana akhiran, mana sisipan, itu terangkum dalam 1 halaman, yang 1 halaman ini adalah Nahwu Shorof. Dari 1 halaman itu ada ilmu perubahan kata, ada gramatika bahasa. Jadi dengan 1 halaman itu orang mengetahui mana awalan, mana akhiran, mana sisipan. Dengan begitu dia tahu akar kata, tahu derivasinya. Dan hebatnya dengan begitu dia tahu mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Dahsyatnya tuh. Dan ini 8 jam itu sebenarnya efektifnya 5 jam saja. Karena dalam sebuah pelatihan profesional itu kan pasti dipotong break, dipotong makan, potong sholat, potong pertanyaan ngalor ngidul. Gitu ya? Basicnya adalah, tadi kan pada basicnya adalah kalau baca Al-Quran adalah ilmu baca Al-Quran yang sudah fasih.
dia tahu teorinya dan dia tahu bagaimana mentransfer teori ini menjadi terapan. Ya. Kalau ini nahwu ini, bagaimana nahwu sorof ini yang teoritis menjadi terapan. Ya. Dan ini yang masih jarang terdengar. Bagaimana ilmu bahasa menjadi terapan. Ya. Di Indonesia khususnya. Kesimpulannya berarti bahwa kalau memang ada orang yang fokus terhadap teori, tapi Pak Solihin ini fokusnya terhadap prakteknya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dosen di teori, ini jatuhnya langsung sama praktisinya gitu. Langsung sama praktisinya. Oke, menarik sekali Pak Solihin, Pak Ustadz Solihin. Kita break dulu sejenak. Nanti di sesi berikutnya, di segmen berikutnya kita akan ngomong mungkin lebih personal terhadap Pak Solihin tentang apa yang dilakukannya sehari-hari. Teman-teman ya, tunggu saja kita di segmen berikutnya. Balik lagi di program Mindset, masih bersama Pak Ustadz Solihin di sini. Di segmen ini kita akan berbicara yang lebih ringan tentang kegiatan Pak Solihin sehari-hari, apa aja yang dilakukannya selain melakukan pengajaran terkait dengan metode Granada yang selama ini Pak Solihin kembangkan. Nah, Pak Ustadz Solihin, kira-kira Pak Ustadz juga kan dosen juga, pengajar juga. Di sisi lain selain menulis buku itu ada hal lain yang dilakukan sama Pak Solihin? ya pasti zaman-zaman ekonomi sulit itu kan terkadang mendesak kita untuk hemat. Iya, oke. Biasa pembantu minta mahal. Oh, oke. Kan? Ya. Pikiran istri pengennya beban ringan. Oh, oke. Pikiran suami pengennya juga meringankan beban istri. Gitu kan? Iya. Tuh. Tapi kalau tidak bisa bayar untuk pembantu, kan kita cut untuk pembantu kan? Iya. Tuh. Jadi bagaimana istri itu tetap keinginannya bisa kita penuhi. Ya. Nyuci saya bisa. Jadi saya nyuci malam. Malam saya cuci baju anak sekolah, jangan sampai bulukan. Oke. Saya cuci bersih. Jadi istri tetap tersenyum, anak tetap tersenyum. Aduh, manis sekali. Ya, jadi duit tidak keluar. Jadi saya nyuci. Malam ya jam 9 lah. Anak sudah pada sholat isya, sudah pada ngaji. Ya kapan-kapan kita lihat film bareng-bareng pakai infocus di tembok, anak seperti bioskop. Jadi anak ada hiburan. Ya, terkadang kita belajar bahasa Arab bareng-bareng pakai infocus ya. Jadi kalau misalnya filmnya film bahasa Arab, film anak-anak kartun. Jadi kalau misalnya anak kan pengennya khusus zamannya zaman gadget kan. Tuh, jadi saya downloadin saja film-film yang ada pendidikannya, wifi-nya saya matikan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain selain apa yang iya, udah di tidak ada ya. iklan. Nah, tapi tetap terhibur. Pelajaran dapat, bahasa Arab dapat, Al-Quran dapat. Begitu untuk menyiasati. Itu ada saya nyuci. Ya, sehari-hari. Terus saya berpikir bagaimana anak ini semuanya bisa hafal Al-Quran. Anak saya 15. 15, Pak? 15. Dari istri pertama almarhumah 12. Saya baru nanya tuh Pak, dari istri berapa Pak? Dari istri yang ini satu, dia bawa 2. Oke. Jadi 15. Dari anak-anak saya, insya Allah saya kasih basic Al-Quran semua. Insya Allah hafal Al-Quran semua. Dan itu yang resiko bagi seorang ayah. Karena saya kasih janji hafal Al-Quran, saya kasih umroh. Ya baru satu. Kenapa sebenarnya sudah 3. Tuh, tapi yang satu dua sudah 3. Yang 2 belum dapat sertifikasinya. Ya, kalau sudah dapat kita yang pusing. Tapi begitu ya, saya kasih basic Al-Quran, baca bahasa Arab, terus tentu persentuhan. Ya betul. Kapan Allahu Akbar, sholat bareng anak ke masjid, yang laki, yang perempuan, ya, yang Faruk, yang pakai sepeda, sekarang biasanya digendong sudah umur 3 tahun. Jadi begitu, antara lain kalau misalnya nyapu ngepel, cepat, sebentar susah, selesai, gampang sekali itu. Nah, tapi saya jangan disuruh nyetrika, karena kalau nyetrika kan pusing saya.
Kenapa pusing Pak Ustadz? Kalau nyuci nggak pakai pikiran. Nyetrika itu mesti ada rumusnya dia. Aduh. Ada rumusnya. Ya kan supaya Menarik juga. aku nyuci pakai tenaga, aku nggak mau pikir. Iya. Tuh, aku mau diajak ngomong rinci-rinci, enggak. Otakku ini bicara yang gede. Ya, jadi laporan-laporan seperti itu pokoknya ada masalah. Oke, masalahnya jangan dipanjang-panjang. Masalah 1, 2, 3, solusinya ini. Iya. Begitu. Jadi bagaimana istri tetap teringankan, terus anak tetap terbiayai karena biaya mahal. Pengen sekolah yang bagus, yang biasa-biasa saja tidak menjanjikan kualitas. Anak saya cabut dari pesantren karena melihat kakaknya 6 tahun, 8 tahun Di pesantren. baca Qur'annya berantakan. Jadi saya cabut, saya taruh di Ciamis yang percontohan. Oke. Jadi memang harus pilih, harus pilih. Kalau nggak pilih, kasihan anak kita. Kasihan anak kita. Pak Ustadz kan penulis juga ya, gitu. Ada beberapa judul yang saya baca, termasuk udah pasti yang ada di sini. Lagi ada proyek menulis apa lagi Pak Ustadz? Ini sebenarnya kalau ini kan Al-Quran Akar Kata, ini belum pernah ada di dunia ini. Ya, dan masih dijual untuk internal aja, kalangan sendiri. Jadi ini semua kata dasar dikasih warna merah. Dan Anda tahu ini filenya itu dalam bentuk vektor. Jadi mewarnainya itu lewat Adobe InDesign ya. Oh, Pak Ustadz paham juga? Oh, saya desainer ini, saya desainer Pak Ustadz yang desain sendiri ini buat covernya? desain sendiri ini. Oh, Pak Ustadz aktif juga nggak sih di YouTube gitu, di media sosial Ya, kayak gitu? saya ada punya channel Granada Channel. Granada Channel. Oh, itu Pak Ustadz sendiri yang langsung mengelola? Saya bikinnya. Kalau granadachannel.com itu kan websitenya pasti bagus. Saya bangun sendiri itu. Tidak ada tim yang membantu untuk hal Itu kan sebentar aja, paling 1 jam 2 jam. Pakai jumlah. Oke, juga. Ya. Hebat banget Pak Ustadz, ngerti. Sampai ke Jumlah situ. WordPress. Jadi lagi ada yang buku yang memang lagi disiapkan. Sekarang yang dalam bayangan saya ini kenapa tidak dijual umum, karena ini versi sebelum 2019. Oke. Jadi kalau mau dijual umum itu harus versi 2019 karena ada tulisan-tulisan yang direvisi oleh Kemenag. Jadi Kemenag ini punya standar-standar tulisan Al-Quran yang sekarang ada perbaikan-perbaikan. Sepertinya hampir menuju ke Mushaf Madinah persis ya. Oke. Ya, kalau sebenarnya kalau langsung ke Mushaf Madinah lebih enak. Lebih ya. enak. Tapi Indonesia ini punya standar sendiri. Punya standar sendiri. Kalau pakai Mushaf Madinah standar sana, khawatir orang bacanya keliru. Nah, padahal kalau dikasih tahu caranya, insya Allah nggak keliru. Jadi disesuaikan dulu ya. Disesuaikan. Tapi ini sudah ke sana ya. Nah, jadi kira-kira dari versi sebelum 2019 itu ada 250-an yang direvisi. Oh, banyak juga ya Pak? Ya, misalnya yang tadinya pakai alif, pakai kode alif kecil. Ya. Nah, itu saya sudah rampung. Yang versi 2019 sudah rampung. Dan saya sedang bikin yang versi Indonesianya seperti ini, diperbaiki dan pakai bahasa Inggrisnya. Karena belum ada Al-Quran Akar Kata dalam bahasa Inggris. Itu yang sedang ditangani. Cita-cita saya ini akan saya berikan ke Saudi sebagai wakaf supaya ini bermanfaat untuk seluruh dunia. Begitu deh. Jadi ini kerjaan besar. Iya. Karena ini datanya ini data mahal. Ya, dokumen mahal. Kalau diambil orang yang ngerti, dia di copy dia jual 20 juta, 200 juta. Jadi saya tidak berikan kepada orang. Jadi saya latih anak-anak saya dalam pengawasan saya. Kalau sudah selesai, insya Allah jadi kekayaan umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu. Oke, kita akan lanjutkan Pak Ustadz di segmen berikutnya, teman-teman. Di segmen yang berikutnya ini lebih spesifik tentang metode pengajaran yang Pak Ustadz punya 2 metode pengajaran yang ada di sini. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tunggu segmen ketiga. Saya bersama Pak Ustadz Solihin kembali.
Kembali lagi di program Mindset. Ini adalah segmen ketiga kita sama Pak Ustadz Solihin. Di sini kita akan ngebahas cukup rinci ya. Saya ingin menanyakan ke Pak Ustadz Solihin terkait dengan metode pengajaran yang Pak Solihin punya. Ada 2 di sini. Ada metode khatibah untuk 1,5 jam dapat membaca Al-Quran fasih dengan 4 langkah. Satu lagi ini yang paling Spektakuler. ultimate nih dari Pak Ustadz terkait dengan metode Granada, sistem 4 langkah untuk menerjemahkan. Jadi kalau katanya Pak Ustadz tadi ya di belakang sebelum kita on cam harus bisa baca dulu nih, baru abis itu bisa menerjemahkan. Oke? Pertanyaan pertama Pak Ustadz di dalam segmen ini, metode Granada itu apa Pak? Metode khatibah itu apa Pak? Dan kenapa tadi sebenarnya udah dibilang sih 8 jam itu sangat visible untuk dilakukan. Boleh Pak Ustadz jabarkan? Pertama pasti khatibah dulu ya. Khatibah dulu Pak, benar yang 1,5 jam ini. Jadi khatibah itu terinspirasi dari Kutab ya. Kutab itu lembaga pendidikan baca dan menghafal Al-Quran informal. Informal. Ya, yang ada di Mesir asalnya. Nah, itu ya tempat persinggahan Imam Syafi'i terakhir di Mesir kan. Okay. Nah, di sana anak-anak tuh umur 4 tahun, 5 tahun sudah mulai menghafal Al-Quran. Nah, dengan metode yang ada di sana dan beberapa triknya itu saya pakai. Misalnya cara menabung, mengulang, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Ya, maka saya kasih nama khatibah itu dengan harapan metode. Karena memang dari sana. Ya, cara-caranya. Dan cara-caranya membaca Quran, menghafal Al-Quran, metodenya hampir sama saja. Hampir sama saja. Tuh. Tapi untuk baca Al-Quran itu tidak ada metode terbaik dibanding talaqi. Talaqi itu langsung berhadapan dengan guru. Karena bisa mengucapkan sa, sya, sa, itu kan harus bareng dengan guru. Dilihat. Terus yang metode Granada ini dikasih nama Granada sebenarnya ada filosofinya. Granada itu sebuah kota di Spanyol, betul. Ya, yang dari Granada itu ilmu-ilmu yang tadinya kalau tidak diterjemah dalam bahasa Arab mati, itu diterjemah dalam bahasa Arab, diterjemah, dikomentari ilmu-ilmu filsafat segala. Dan dari harakatul terjemah, gerakan terjemah ini Islam bangkit 8 abad di Eropa. Nah, dari harakatul terjemah itu. Jadi dikasih nama Granada sebenarnya ada semacam harapan. Ya. Ada semacam doa. Ya Allah, jadikanlah ini metode sebagai alat atau sebagai sumber untuk bisa memberikan sumbangsi bagi bangkitnya umat Islam dengan memahami bahasa Al-Quran. 8 jam tadi kalau prosesnya sudah membaca dahulu, yang lebih mungkin spesifik kita bisa tanyakan ke Pak Ustadz, akan ada tahapan apa aja tuh Pak di dalam 8 jam itu? Ya, ini kan ada sistem 4 langkah kan? Ya, betul. Jadi langkah pertama itu menguasai komponen kalimat. Komponen kalimat. Oke. Jadi Al-Quran yang tebal segini itu atau tebal segini, itu kalimatnya itu cuma ada 3 komponen saja. Oke. Kata kerja, kata benda, huruf. Kerja, benda, huruf. Oke. Ya. Kalau huruf itu bukan kata kerja, bukan kata benda. Ya. Ke, di. Ya. Nah, itu huruf. Itu huruf. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua menguasai kata-kata yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Kata-kata yang tidak ada akar-katanya. Ya. Kata tunjuk, kata ganti. Ya. Kata hubung bermakna yang huruf bermakna. Oke. Nah, itu yang langkah kedua. Ya. Ya. Biasanya dalam yang pertama ini memakan waktu lama. Oke. Karena istilah orang mau bangun bangunan, dia babad alas, babad hutan. Ya, kasih background. Tuh. Yang kedua, ini makan waktu 10-15 menit saja. Oke. Karena hanya bacanya penting baca. Yang penting, ya. Orang saat pelatihan itu tidak dikasih beban untuk menghafal. Baca saja yang penting lewat. Ya. Nah, yang ketiga menguasai rumus-rumus Granada. Oh, ada rumusnya Pak? Rumus untuk mencari kata dasar. Nah, kalau bisa dia
mencari kata dasar dengan rumus itu, dia akan tahu mana akar kata, mana derivasinya, mana subjek, mana predikat, mana objek dari satu halaman itu. Yang saya klaim sebagai nahwu sorof dalam satu halaman. Dan ini original. Oke. Dan yang keempat, latihan yang istiqomah. Latihan. istiqomah ya. Harus terus. Nah, tapi kalau di sini kan ada satu buku teori praktek ya. Lembaran prakteknya itu 1 juz pertama. Oke. Ya, 1 juz pertama itu kenapa dipilih? Karena mengandung 70% bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak gagal menerjemah 1 juz pertama, dia telah kuasai 70% bahasa Al-Quran. Dia baca, dia paham 70%, dia dengar, dia paham 70%. Nah, berarti sebenarnya basic yang landasan yang Pak Ustadz punya memang harus tata bahasanya dulu berarti ya? Tata bahasa. Oke. Nah, ada metode lain nggak sih Pak Ustadz yang lagi dikembangkan selain dari khotibah dan granada? Saya sedang menulis disertasi doktoral. Wow. Judulnya Al-Ihtibak fil Quran wa ma'nahu li Quraisy Shihab. Terjemahannya Pak? Ya. Ihtibak itu metode gaya bahasa anyaman. Kalau diterima dalam elips, tapi saya tidak setuju dengan itu. Jadi gaya bahasa anyaman. Jadi yang di atas terlihat, di bawah tidak terlihat. Oh, ya kayak menganyam ya Pak? Jadi ada kata-kata yang tidak tertulis tapi harus terbaca. Harus tidak tertulis tapi harus dimunculkan. Harus dimunculkan. Dalam maknanya. Dalam maknanya. Misalnya kalau dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi. Itu asalnya ghairis siratil maghdubi. Kata sirotnya nggak usah ditulis karena sudah ada di atas. Ya, bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kata sirotnya artinya jalan tidak ditulis di situ. Iya. Jadi yang sedang saya tulis ini, disertasi ini adalah gaya bahasa ihtibak. Ada kurang lebih 366 ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau ini selesai, saya berharap ini jadi rujukan dunia untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada ihtibak. Hasilnya apa? Hasilnya bisa membaca lafaz-lafaz yang tidak tertulis di antara lafaz-lafaz ayat yang tertulis. Salah satu gaya bahasa saja. Al-Quran ini ada namanya Al-I'jaz Al-Bayani. Al-I'jaz Al-Bayani itu mukjizat bahasa Al-Quran. Skripsi saya itu tentang Al-I'jaz Al-I'jaz Al-Ilmi fi nujub wal kawakib fil Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran tentang bintang-bintang dan planet. Iya. Itu menarik tuh, saya sempat baca tuh kayak apa sih Ustadz? Skripsi Ustadz itu? Jadi dulu sebenarnya saya ajukan Al-I'jazul Ilmi fil Khalqil Insan ala daw'il ayat al-waridah fil Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran tentang penciptaan manusia. Tapi itu ditolak, terlalu banyak katanya. Oh, udah umum ya? Umum. Baik. Ya namanya pengen dapat, ya udah apalah. Dikasih. Ini judulnya, saya terima saja, saya kira gampang. Ternyata begitu saya kumpulkan semua ayat tentang bintang, tentang planet dalam Al-Quran, nol saya nggak paham. Jadi untuk memahami ini butuh ilmu astronomi. Jadi saya belajar dulu astronomi. Yang pertama kali saya baca itu bukunya Stephen Hawking. Oh, ada filmnya juga tuh? Yeah. Aduh, nggak ngerti karena ditulis untuk orang-orang yang belajar fisika. Tapi ada yang ditulis untuk masyarakat awam. Ya, ringkasan sejarah Big Bang sampai Expanding Universe. Ya, jadi saya baca bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Arabnya. Oh, kalau nggak paham tulisan dia, saya nggak paham ayat ini. Oh iya, betul. Jadi ayat-ayat itu baru kita memahaminya kalau kita punya ilmunya. Jadi kalau Allah mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Dan sesungguhnya ini benar-benar merupakan sumpah. Kalau kalian tahu, ini sumpah ini besar sekali. Jadi untuk mengetahui besarnya sumpah ini butuh pengetahuan. Apa pengetahuannya? Ustadz nggak punya ilmu itu. Orang yang punya ilmu astronomi, punya ilmu fisika modern, baru dia paham ya. Baru dia paham. Ya, dan ya pasti panjang. Tapi ini ya, i'jaz ilmi ini berangkat dari i'jaz bayani. Mukjizat ilmiah Al-Quran ini baru difaham kalau kita memahami mukjizat bahasa Al-Quran. Dahsyat. Ya, tentu waktu. Ya. Menarik banget Ustadz. Kita mau break dulu sejenak untuk ke segmen terakhir nanti. Ini mungkin lebih
akan spesifik untuk saya bertanya tentang proses atau tantangan Ustadz nih dalam menyebarkan metode Granada ini seperti apa. Oke, kita balik lagi segera, tetap di PSJ TV. Balik lagi Sobat PSJ, masih sama saya, host dari program Mindset, Lutfi Niriana. Terakhir akan kita tanyakan ke Pak Ustadz beberapa hal yang masih pengen kita ketahuin tentang bagaimana sih Pak Ustadz tantangan dan strategi yang Pak Ustadz punya untuk menyebarluaskan si metode Granada dan Khatibah ini. Spesifik mungkin kayak gayanya seperti apa, style tas seperti apa, media yang digunakan seperti apa, untuk supaya metodenya Ustadz ini bisa dikenal oleh semua kalangan. Ya, saya pikir ya untuk urusan tantangan, masalah kesadaran ini kan, masalah kesadaran. Ya, sadar nggak sih jadi orang Islam itu penting memahami bahasa Al-Quran? Nah, membangun kesadaran itu mesti bersama-sama, nggak bisa satu orang. Iya. Masih bersama-sama. Jadi semua pihak itu harus bersama-sama menyadarkan umat Islam pentingnya memahami bahasa Al-Quran. Al-Quran itu dahsyat. Sebab kalau Al-Quran itu dipegang, Indonesia negara manapun akan berkuasa. Akan subur, akan makmur. Yang ini membangun kesadaran. Jadi itu tantangan luar biasanya kesadaran umat Islam. Bagaimana cara membangunnya itu bersama-sama. Terus yang kedua, tantangan paling besarnya adalah boleh jadi ada kesadaran itu ya dari orang per orang, ada. Tapi mereka lihat harus beli itu kan tantangan lagi. Oh iya benar. Ya, padahal untuk belajar bahasa biasanya membutuhkan 4 kamus. Arab Indonesia, Indonesia Arab, Indonesia. Ya, Indonesia Inggris Indonesia, Inggris Indonesia. Begitu kan? Begitu orang belajar bahasa kan? Dulu ini saya komersil. Saya komersialkan, saya bikin pelatihan di hotel-hotel. Satu orang kena 1.900.000 untuk pelatihan 2 hari. Tuh, satu ketika ada orang belajar di rumah, saya kasih 1.300.000 sekarang di rumah kan. Ya udah. Terus dia bilang, Ustadz ini dosa ini Ustadz nih. Karena komersil. Karena yang bisa menikmati hanya orang punya duit saja. Ustadz kenapa kita tidak bikin gratis? Saya bilang saya mau. Pak Fahri, waktu itu Pak Fahri yang sekarang jadi ketua yayasan IMK itu. Saya itu mengajar di Riau. Saya sudah hitung-hitung tuh 85 orang kali 1 juta lah. Ya kan? Karena bagi-bagi dengan panitia kan. Betul. Tapi pesawat tuh goyang. Waduh nih kalau saya mati nih gimana nih? Yang pesawat jatuh, nanti ditanya sama malaikat, kamu ngajar bahasa Al-Quran minta bayaran gimana? Tapi duit itu terlanjur saya makan kan? Satu ketika Singapura, Ustadz, ya kalau di Indonesia sekian, Ustadz di sini orang Singapura nggak kaya, ya udah gratis. Tahu yang daftar itu 750, tuh sementara masjid cuma menampung 500. Tapi waktu pesawat itu goyang itu, saya tenang gitu. Karena saya dalam pikiran saya kalau mati saya sudah gratiskan. Iya. Itu tuh. Ya. Maka karena kita ini punya cita-cita tahun 2030 minimal 10% orang Islam Indonesia memahami bahasa Al-Quran. Jadi yang kita bidik adalah calon-calon guru. Ya, kita punya program 1 juta guru belajar metode Granada free. Kita kasih bukunya, kita kasih kamusnya. Begitu, dananya dari kawan-kawan. Jadi sifatnya sebenarnya memang semua pengajaran itu ada biaya ya Ustadz ya. Hanya saja itu dari mana dan segala macamnya ya kita bisa atur. Ada biaya. Besok di Mentawai. Itu butuh 135 jutaan. Ya, karena mereka untuk kumpul di satu tempat mesti sewa speedboat, harus kalau enggak jadi. Harus cetak buku, buku harus disiapin segala. Kan pulang pergi gitu kan. Masa mereka harus siapkan, kita dong siapkan. Ya kan kita nyari. Begitu. Sponsor. Jadi saya ini begini ya, saya pikirannya begini. Yang butuh itu bukan mereka, saya yang butuh.
Andaikan saya jadi orang kaya raya, saya akan bayar ente belajar, ane yang bayar. Ente dengerin pengajian, ane yang bayar, bukan ane minta. Begitu. Terakhir Ustadz, saya pribadi punya keluarga, punya anak gitu kan, yang masih dikedepankan itu kan hanya membaca saja Ustadz. Selain tadi kesadaran yang harus diketahui bahwa menerjemahkan ini adalah hal yang juga penting. Kenapa sih Ustadz orang-orang kita tuh masih fokusnya masih baca tanpa ketahui isinya, hanya ya udah supaya emang menjalankan aja gitu. Kenapa masih seperti itu dan bagaimana mereka ini bisa kita ajak untuk benar-benar memahami hal ini secara holistik, tidak hanya depannya aja, covernya dalam membaca gitu Ustaz. Iya, ada beberapa faktor ya. Pertama, pendapat atau opini yang sudah terlanjur terbangun bahwa mempelajari bahasa Arab itu sulit, mempelajari Al-Quran itu sulit. Tuh, dan itu yang memasung kreativitas, memasung keberanian umat Islam untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Nah, itu kan masalah kan? Ya, betul. Nah, maka tugas kita adalah membangun paradigma bahwa mempelajari Al-Quran itu gampang kok. Bacanya gampang, bahasanya gampang. Very, very easy. Jadi itu yang harus kita bangun, paradigma. Ya, paradigma baru. Terus yang kedua adalah, masalahnya adalah telah tertanam di benak orang Indonesia dengan membaca Al-Quran saja sudah dapat pahala. Nah, itu dia Ustaz. Padahal Al-Quran mengatakan hudan, sebagai hidayah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan sebagai sumber pahala, tapi sumber hidayah. Nah, hidayah itu kan petunjuk. Bagaimana petunjuk bisa difahami tanpa memahami bahasanya? Iya, benar. Betul? Betul. Padahal kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Tiap hari mau begitu. Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi. Kamu mau petunjuk yang lurus. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu mau hidayah? Buka Quran dong, baca. Baca, difahami. Kasih panjang bicara seperti ini. Jadi itu ya, karena terpasung ya oleh pemikiran sudah tertanam sudah lama sudah sekali. Lama. Iya. Yang kedua, orang Islam Indonesia menganggap bahwa Al-Quran itu jimat aja untuk dapat pahala kalau dibaca. Kalau bulan Ramadan 3 kali hatam, dapat apa? Ya dapat pahala aja. Ya dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Berapa huruf? Banyak sekali. Tuh, padahal waktu Rasul SAW mengatakan baca Quran dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Itu ngomongnya di hadapan orang yang mengerti bahasa Al-Quran. Bukan hanya baca doang. Jadi salahnya, bukan salah sih ya, paradigmanya kurang dalam terhadap membaca Al-Quran itu. Jadi ini sebenarnya harus dibangun ya. Paradigma baru bahwa memahami bahasa Al-Quran itu mudah, penting. Ya. Dan bisa bangkit. Berikan waktu untuk Al-Quran sedikit, Allah akan kasih rahmat banyak buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, makasih banyak Ustadz atas semua penjelasannya. Jadi kalau boleh saya mungkin rangkum sedikit bahwa pertanyaan terakhir tadi sebenarnya menyimpulkan bahwa dalam apa yang metode Granada, metode Khatibah yang Ustadz sampaikan, kita tidak hanya membaca, bahwa untuk mendapatkan petunjuk di dalam sebuah Al-Quran untuk orang Muslim, bahwa menerjemahkan dan memahami isinya itu jauh lebih penting dan memang itu tujuannya ya Ustadz. Ya. Jadi semoga kita bisa banyak manfaat hari ini bersama Ustadz Sohih. Kita banyak belajar, mengetahui hal baru, bahkan saya juga banyak mengetahui hal baru dari Ustadz. Semoga teman-teman semua terinspirasi, teman-teman semua banyak ilmu yang didapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah. Terima kasih semuanya teman-teman Sobat PSJ. Sampai ketemu lagi di program Mindset di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.